bukan garam yang beriodium ya, garam kasar yang biasa buat ngasinin ikan, yang jualannya tuh biasanya tuh kotak-kotak gitu terus kalian ngancurin gitu. Tapi ada yang udah langsung dalam bentuk kasarnya. Ini layarnya ada kan ya, muncul ya? Muncul, Halo. muncul. Oke, prosedurnya seperti biasa karena ini masih analisa volumetrik yaitu berupa titrasi. Prosedurnya udah pasti pembuatan LBS. Pembuatan LBS yang dilakukan oleh kelompok piket, lalu dia buat juga indikator treponeline sama indikator methylene blue. Lalu yang kedua pengenceran LBS. Ini yang dilakukan sama teman-teman kelompok kecil. Ingat kita kembali ya ke kelompok kecil. Nah, kelompok kecilnya itu nanti encerin tuh dari 1M ke 0,1 M. Udah tahu kan caranya perlu ditulis lagi V1N1, V2N2, Ibu Cubit? Udah tahu ya? Udah, Ibu anggap sudah pada pinter semuanya. Lalu yang ketiga, pembakuan menggunakan asam sulfanilat. Ingat BP-nya itu asam sulfanilat. Jadi kalau sudah tahu BP-nya siapa, BP-nya siapa? BP-nya apa, LBS-nya apa. Nah, dari rumah kalian sudah tahu gugusnya seperti apa, reaksi kimianya seperti apa, BM dan BE-nya seperti apa untuk reaksi mereka ini. Paham? Jadi pas hari H nggak berunjung-berunjung. Ini lama loh. Nitrimetri itu adalah praktikum paling lama ya. Ini nggak gemrungsung nanti pas hari H. Jadi kalian sudah di prepare prosedurnya dari rumah, perhitungannya dari rumah. Jadi pas sampai di kampus tinggal ACC perhitungan BP sama ACC perhitungan sampelnya. Lalu untuk pembakuan ini dia prosedurnya dititrasi sama NaNO3 0,1 M, lalu menggunakan asam sulfanilat yang kalian timbang berapa berasal dari perhitungan kalian. Lalu ditambahin apa lagi? Ditambahin sama kok nggak bisa ditulis sama ibu? Kok nggak bisa dicoret-coret? Maha ini kok. Bentar, bentar. Nah, asam sulfanilat ditambah langsung sama 100 mili aquades, pelarutnya si asam sulfanilat. Lalu, oh, whiteboardnya ini ya, fokus dulu. Lalu ditambah sama 10 mili HCl. Ingat HCl pekat. Jadi ada HCl lain, misalnya yang lain nih, yang ada di lemari asam, jangan sampai ketuker. Kalau nggak pekat, dia nggak akan menunjukkan PAT-nya. Lalu didinginkan dengan penangas es sampai 15 derajat Celcius. Jadi diturunin pakai termometer panjang, di bawahnya ada penangas es, itu es batu plus garam ada di baskomnya. Ini dia fungsinya. Kenapa kok bawa baskom? Emang mau nyuci-nyuci apa? Enggak mau nyuci apa-apa, cuma dia berperan sebagai penampung si batu esnya. Ya, setelah menunjukkan 15 derajat Celcius baru ditambahkan indikator-indikator yang ada. Indikatornya ada dua. Yang pertama indikator halo. Hmm, halo. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, kok nggak gerak sih? Saya ulang lagi ya. Hmm, ini aja deh. Layar. Hmm. Dah, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, pertama itu indikator troponin OO 5 tetes, lalu metilen blue. Semua indikator ditambahkan jika sudah mencapai suhu 15 derajat Celcius. Lalu titrasinya perlahan.
Jadi jangan lihat tetangga kanan kiri depan belakang, lu udah berapa? Oh, gue 25 mili. Langsung deh dikocorin tuh 25 mili. Ini beda cerita dengan alkalida asidi sama komplekso ya. Ini harus perlahan-lahan. Kalau enggak nanti tidak terbentuk si senyawa yang diinginkan. Titrasi perlahan-lahan 7 sampai 8 tetes tiap menit. Ibu bilang nitri itu paling lama praktikumnya apa? Karena satu, momoknya itu pertama di penurunan suhu. Jadi kita nurunin dulu suhunya sampai 15 derajat Celcius, itu lama. Lalu titrasinya juga nggak bisa cepat-cepat, 7 sampai 8 tetes setiap menit. Nggak bisa yang tek 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 kerocorin. Nah, itu nggak bisa. Lalu hitung gimana caranya, Bu, berapa miligram yang akan ditimbang sulfanilatnya, yaitu pakai rumus yang ini. Hitung miligram asam sulfanilat, molar dari NaNO3 dikali Be-nya, dikali Bm-nya dari si asam sulfanilat, kali volume titrannya. Lalu molaritas NaNO3, ya seperti ini perhitungannya. Paham ya? Udah katam ya yang namanya volumetrik. Oke. Nah, lalu penetapan kadar sampel. Ingat, kadar sampel. Siapa yang dapat sulfadiazin, siapa yang dapat sulfanilamid, cari dari rumah. Jadi nggak gemrungsung pada saat hari H-nya. Cari dari rumah BE-nya bagaimana dengan reaksi terhadap si NaNO3, BM-nya berapa, oke? Lalu sama persis sama si proses, kalian harus cari tahu sulfadiazin bisa nggak sih pakai aquades, sulfanilamid bisa nggak sih pakai aquades, atau apa namanya, kelarutan yang lebih prima. Lalu ditambahkan 10 mili HCl pekat, dinginkan lagi, ditaruh sampai 15 derajat Celcius, lalu ini direndam di penangas es, kasih garam lagi, dan ingat termometer ini tidak boleh menyentuh dinding-dinding yang ada di dinding-dinding si Erlenmeyer. Termometer ini ngambang di larutan. Ya, kalau di dindingnya nanti nggak mewakili suhu yang terbaca. Terlalu dingin, ternyata larutannya belum sampai 15 derajat Celcius. Karena kalau dindingnya tuh emang dingin, lebih dingin duluan dibanding yang lain, dibanding larutannya nantinya. Oke, lalu setelah dia turun suhunya di bawah 5 derajat, lalu kita tambahkan indikator dua indikator ini, propeolin sama methylene blue. Oke, titrasi perlahan 7 sampai 8 tetes per menit. Lalu nanti perubahan TAT-nya itu dari ungu ke biru. Itulah sebabnya Ibu melarang baskomnya, baik nanti pas kalian lagi ujian maupun lagi praktikum, baskomnya jangan warna biru. Nanti kalian nyaruh, ini warnanya gimana, udah sampai mana, apalagi dari ungu ke biru tuh tipis banget warnanya. Oke, lalu untuk kadar sampel seperti biasa pakai rumus yang sudah ada di lembar volumetrik kalian, lembar kerja volumetriknya. Nanti lembar kerja volumetriknya pakai aja sama yang lembar kerja yang sebelumnya, pun sama aja kok karena materinya sama, masih sama, yaitu analisa volumetrik. Titrasinya aja yang berbeda-beda metodenya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah cekrek-cekrek layarnya? Udah di Bu, mau nanya Bu, boleh gak? ya, sampel ada dua, sulfadiazid sama sulfanilamid. Ingat kembali lagi. Halo, tanya apa? Kok Ini Bu, hilang kamu? apa? Eh, Bu, ini kan saya kan hari Rabu nggak bisa praktek ya Bu paginya. Kalau join sama kelas sore boleh gak Bu? Cuman kan Nggak kelas sore bisa, udah maju lebih awal Bu. Soalnya nggak ada bisa. uji kompetensi. Nggak bisa. Ya udah, anggap aja nanti kamu ada tugas spesial dari aku. Ini saya hubungi Ibu lagi ya hari Rabunya ya Bu. Ya, ya. Siapa Oh, lagi siap. yang nggak bisa datang? Iya Bu, Kalau soalnya ada uji enggak, kompetensi sampai jam 1 enggak siang. kalau kalau enggak kamu ke kelasnya Gita yang hari Rabu.
Kamu Ini hari bentar Rabu kelasnya ya? Gita, Bu. Ya udah kamu ke kelasnya Dina yang hari Kamis, yang Senin, yang jam 1 sampai jam 3. Oh, kalau ke situ nggak apa-apa, Bu. Iya, kalau situ nggak apa-apa, kalau ke sore nggak boleh. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Saya pindah ke situ aja. Nanti sayang juga sih, ntar praktikum kamu kocokannya nitri lagi. Iya, Belum itu maksud saya, melakukan Bu. lagi. Takutnya saya dapat nitri, saya nggak ngerti. Makasih ya, Bu. Ya udah, ya udah, ya siapa lagi yang kisah hidupnya seperti ini? Biar notice saya siapa yang pindah, siapa yang pindah. Udah nggak ada lagi. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Flow, Bu. Hmm. Apa? Tanya apa? Enggak, Bu. Saya sama kayak Kak Sarah. Oh, ya udah kamu berdua deh bergandengan tangan di hari jadi nggak gangguin kelompok kecilnya Dina. Baik, Ya, Bu. oke. Udah lagi? Kalau nggak ada biar saya akhiri karena saya lagi mau buru-buru nih mau ibadah. Oke, ada? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya? Sudah ya, guys. Sudah? Atau teh ngomong kalau sudah gitu. Udah. Jadi saya Sudah, Ibu. Sudah difoto juga. udah ya. Oke deh kalau kayak gitu sampai jumpa di hari Rabu dan hari Kamis semuanya. Selamat malam. Malam. Terima kasih banyak, Ibu. Malam, Ibu. Terima kasih, Bu. Yuk.